Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para hadirin, kepada para wali yang telah menitipkan putra-putranya untuk belajar di lembaga ini. Ini adalah termasuk di antara perhatian yang sangat besar dari para hadirin hadirat untuk bisa menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Setiap orang tua tentu menginginkan kebaikan untuk putra-putrinya. Setiap orang tua tentu mengharapkan agar putra-putri kita menjadi putra-putri yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang termuat di dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir. Rasulullah SAW menjelaskan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang benar-benar diangkat derajatnya di surga. Orang itu ditinggikan derajatnya di dalam surga. Maka orang itu keheranan. Heran kenapa sampai mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Maka orang itu bertanya, anna li hadza, bagaimana aku bisa mendapatkan derajat seperti ini? Anna li hadza, bagaimana aku bisa mendapatkan ketinggian derajat seperti ini? Padahal dilihat dari amalnya sepertinya tidak bisa mendapatkan derajat setinggi itu. Maka dijawab, fayuqal bistighfari waladika laka. Engkau diangkat derajatnya sampai setinggi ini di surga adalah bistighfari waladika laka, karena ampunan yang telah dimohonkan oleh anakmu untukmu. Engkau ditinggikan derajatnya seperti ini disebabkan karena anakmu telah memintakan kepada Allah ampunan untukmu. Ini adalah sebuah kabar gembira dari Nabi SAW. Bagaimana orang tua barangkali amalnya kurang, barangkali dalam ketaatan belum bisa sempurna, akan tetapi ketika memiliki anak yang soleh-soleh, ketika memiliki putra-putri yang soleh-solehah, yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, maka orang tua bisa mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini diambil sebuah faedah bagaimana pentingnya orang tua untuk memperhatikan pendidikan putra-putrinya. Bagaimana orang tua berusaha untuk menjadikan putra-putri kita adalah putra-putri yang soleh-solehah. Inilah harapan dari setiap orang tua. Kemudian yang ketiga, kita sebagai orang tua tentu yakin bahwa kita akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setelah seorang meninggal dunia tentu amalnya akan berhenti. Akan tetapi ada di antara golongan manusia yang mendapatkan aliran pahala. Orang tersebut sudah wafat, sudah masuk di alam barzakh, tetapi mendapatkan aliran pahala sampai hari kiamat. Siapakah itu?
Di antaranya adalah orang tua yang memiliki anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas. Apabila manusia meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara. Salah satunya adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka dari sini kita sebagai orang tua tentu berharap agar amal kita tidak terputus, amal kita tidak terpotong berhenti setelah kita meninggal dunia. Kita tentu berharap agar pahala kita mengalir meskipun kita telah terbaring di liang lahat. Demikian sedikit yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tahun ini Durpit Indonesia membuka pendaftaran baru, baik yang boarding maupun yang full day. Maka ini merupakan sebuah keamanan yang tentunya tidak mudah bagi kami. Namun demikian, sebagaimana kita berharap bahwa kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh pembina kita, menyampaikan beberapa keutamaan bagaimana seorang anak itu bisa menjadi sebab diangkatnya derajat orang tua di surga, dan juga bisa menjadi sebagai jariyah yang tentunya pahalanya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Maka kami di sini ingin sedikit menyampaikan terkait dengan harapan kita semua itu. Maka tentunya tidak bisa tidak adanya kerjasama, sinergi atau kolaborasi antara lembaga pendidikan dan juga tentunya wali santri itu sendiri. Mungkin di antara beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan kami harapkan dari wali santri semuanya, yang pertama adalah tentunya mari kita bersama-sama saling memotivasi putra-putri kita untuk bisa lebih bersemangat dalam belajar tentunya, karena tidak mungkin tidak, motivasi sangat dibutuhkan atau penyemangat dari orang tua sangat dibutuhkan untuk adik-adik kita. Yang kedua juga dalam menasihati, kita juga harus saling bekerja sama agar nasihat yang kita sampaikan benar-benar mengena. Maka tentunya adalah dari kedua belah pihak, dari dua sisi, baik dari pengelola ataupun dari pihak wali santri. Dan yang ketiga adalah tentunya yang paling penting adalah dengan kita berusaha untuk terus mendoakan putra-putri kita agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan segala urusannya, khususnya dalam mencari ilmu. Dan tidak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan kami mohon maaf apabila dalam penyambutan mungkin kurang berkenan, ada yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini mungkin sambutan dari kami. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada panjenengan semua di tempat yang sederhana ini, di Quran Learning Center pertama
Darubit Indonesia. Atas karunia Allah, kemudian atas perjuangan para asatidzah yang terlibat di lapangan, para ustadz maupun ustadzah, sampai hari ini kegiatan Darubit Indonesia masih berjalan dan semakin berkembang. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Santri yang sudah memilih dan terpilih menyekolahkan anaknya di lembaga kami. Jadi ini tidak lepas dari karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian ini adalah bagian dari bentuk indahnya muamalah di antara kita sebagai sesama muslim dalam berta'awun atas kebaikan dan ketakwaan. Adalah bukan sesuatu yang sepele, bukan sekedar menjalankan kewajiban kami dan kewajiban panjenengan dalam rangka mendidik anak, tapi lebih lagi dalam rangka juga untuk mengusung dua visi besar yang kami canangkan di Darubit Indonesia ini. Yang pertama adalah senantiasa kami ingin memuliakan anak-anak yatim. Kemudian yang kedua adalah kami ingin menjadi lembaga yang berperan dalam akselerasi kiprah generasi muda kita dalam dunia dakwah dan pendidikan. Maka ketika visi ini kita harus implementasikan dalam bentuk misi-misi yang konkret, terperinci detail, maka program kaderisasi penghafal Al-Quran usia dini di Darubit Indonesia ini menjadi salah satu dari misi yang kami jalankan. Jadi dari usia yang belia, usia mulai 6-7 tahun, bahkan 1 tahun yang lalu ada yang menitipkan kepada kami yatim usia 3 tahun dan 5 tahun. Kami asuh, kami didik, insya Allah untuk yatim sampai mereka dewasa, untuk duafa sampai mereka dewasa, dengan bahasa marketing sekarang itu apa? Syarat ketentuan berlaku, gitu ya. Untuk umum juga sama, kita berakad sampai 6 tahun, tapi tetap ada SK berlaku, gitu. Maka implementasi dari misi tadi kami gambarkan adalah, jadi 3 tahun pertama putra putri panjenengan akan mendapatkan pendidikan adab, akhlak, tahfidzul Quran, kemudian calistung. Bagaimana 3 tahun berikutnya? Jadi tadi kelas 1 sampai kelas 3, kemudian kelas 4 sampai kelas 5 diharapkan mereka ketika menginjak kelas 4 sudah selesai setoran hafalan Quran 30 juz, bukan 3 juz ya, 30 juz. Maka kelas 4 sampai kelas 6 mereka yang sudah selesai hafalan menguatkan hafalannya, ya, murojaah istilahnya, pemutkinan hafalan, menguatkan hafalan, kemudian membaguskan bacaan. Baru di situ antara kelas 4 dan kelas 5 masuk mapel umum secara spesifik. Ada sekitar 5 yang diwajibkan oleh Kemendiknas untuk diajarkan ketika kita akan mendapatkan kesetaraan SD, ya, ijazah kesetaraan paket A. Jadi mapel umum ini nanti akan diajarkan
bukan formalitas ya. Bukan sekedar kayak pantas-pantas, tidak. Tapi ketika anak sudah selesai menghafal Quran, dia tinggal murojaah, maka akan mudah dia menyerap materi-materi yang lain. Di situ juga diisi dengan materi diniyah. Jadi tadi kalau yang kelas 3 tahun pertama diajari agama Kak, ya diajari. Tapi untuk anak-anak ini lebih ke praktek, fikih praktis, kemudian tauhid, akidah yang versi anak-anak. Jadi tidak spesifik anak di usia yang mereka masih pada ranah mencontoh ya, ranah kopi, melihat teladan yang ada, tidak sampai kepada pemahaman, maka tidak kita berikan materi yang sifatnya butuh pemahaman yang berat. Jadi anak-anak, insya Allah nanti materi yang kita berikan adalah materi yang sesuai dengan kadar mereka dalam menerima materi pendidikan. Jadi nanti ada kelas 3 tahun keduanya, pengantar bahasa Arab ada, kemudian mapel umum yang kami fokuskan adalah matematika ya, bahasa Indonesia, kemudian IPA IPS ya. Ada beberapa upaya kami untuk mensiasati supaya penyampaian mapel umum ini jauh lebih efektif, jauh lebih bisa dipahami oleh anak-anak kita. Jadi itu gambaran. Jadi nanti insya Allah anak tadi yang 3 tahun kok qadarullah belum nyandak. Ada kan anak yang secara kemampuan mungkin agak sulit menghafal. Maka ketika 3 tahun belum selesai 30 juz, dia melanjutkan sisanya sambil ikut materi-materi umum yang kita berikan, kemudian materi diniyah, pengantar-pengantar yang sudah menjadi bagian dari kurikulum gitu. Itu gambaran globalnya gitu ya. Sehingga ketika lulus nanti jelas kompetensi anak yang kita harapkan kuat adalah di bidang tahfidzul Quran. Kemudian mulai ada kefahaman berkaitan dengan diniyah dan bahasa Arab. Mulai ada kefahaman. Dan ketika yang non yatim ya, ketika yang non yatim berarti du'afa, kemudian umum, secara kompetensi setelah diuji layak untuk mengikuti lanjutan pendidikan di level berikutnya, level SMP, maka di situ akan ada pendalaman bidang agama, yaitu bahasa Arab, kemudian kaitannya dengan nahwu shorof, bisa baca kitab, bisa berbicara dengan bahasa Arab secara aktif, kemudian juga ada pengantar bahasa Inggris. Kemudian ada lagi nanti pemetaan berkaitan dengan minat dan bakat. Tapi ini level SMP 3 tahun yang ketiga. Mungkin nanti bisa jadi tidak semua akan bisa masuk ke 3 tahun yang ketiga, tapi minimal ketika lulus SD yang umum tadi, yang du'afa tadi, mudah memasukkan ke lembaga-lembaga pesantren yang lain. Karena apa? Mereka sudah punya modal hafalan sekurang-kurangnya. Kalau anak itu berat ya dalam menghafal, di kami ada 15 juz dalam 6 tahun itu sekurang-kurangnya. Tapi kalau anak itu standar, insya Allah 30 juz itu mungkin, sehingga insya Allah mudah sekali masuk ke pesantren-pesantren dengan mungkin dalam biasanya pesantren yang ada kuota mencari bakat tadi biasanya dapat diskon atau dapat potongan malah sampai 100%, seperti itu. Itu gambaran kurikulum ya. Kemudian selanjutnya kami ingin share sedikit tentang
Kenapa kami tadi bilang kurikulum ini custom? Jadi kami tidak main-main dalam menyusun kurikulum. Jadi apa? Kurikulum ini kalau ditelusur ya, ketika menjadi jadwal-jadwal keseharian anak, ya kan? Ada jadwal belajar A, ada jadwal belajar B, ada kegiatan A, kegiatan B. Kami menyusunnya tidak sekedar diskusi, ini ada satu hari sekian jam diisi opo yo, ya. Tidak seperti itu. Tapi kami berawal dari satu telaah, yaitu dari wasiat Harun al-Rasyid kepada guru dari anaknya, gitu ya. Jadi kami mengambil asal dari beliau. Jadi dari wasiat beliau berkaitan dengan pendidikan anaknya. Yang kita tahu mungkin bisa buka-buka sejarah. Harun al-Rasyid ini adalah salah satu khalifah terbaik di masa kejayaan Islam. Hari-harinya dikatakan oleh para ulama, hari-hari di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid ini adalah kebaikan dan kebaikan. Kemudian di situ keilmuan berkembang dari segala bidang. Maka ada satu wasiat dari Harun al-Rasyid ini yang disampaikan kepada guru dari anaknya, Al-Amin. Gurunya namanya Ahmar, namanya Ali bin Hasan. Jadi wasiat inilah yang kami jadikan acuan, kami kembangkan, kemudian kami implementasikan menjadi satu bentuk kurikulum yang terstruktur, kurikulum yang komprehensif, kurikulum yang menyeluruh. Jadi bidang yang kita akan berikan kepada anak, keilmuan yang kita akan berikan kepada anak itu adalah secara proporsional dan menyeluruh. Sedikit saya ulas ya tentang wasiat itu. Di antara adalah yang pertama, ya Ahmar, inna amirul mu'minina qad dafa'a ilaika muhjata nafsih wa thamrata qalbi. Jadi ini wasiat pertama. Ya Ahmar, wahai Ahmar, sesungguhnya Amirul Mukminin itu telah menyerahkan. Jadi ini menyerahkan ruhnya. Siapa ruhnya? Anaknya dan buah hatinya kepada Ahmad. Untuk apa? Untuk dididik. Fasoyyaro yadaka mabsutotan. Maka Khalifah Harun al-Rasyid itu menjadikan dia berkuasa atas anaknya, dan ketaatan anak ini, anakku kepadamu, itu wajib. Jadi intinya orang tua, wali santri itu sudah sepenuhnya menyerahkan anaknya, nggak cuman pendidikannya, karena kalau yang boarding atau yang full day school itu dari jam pagi sampai sore, pendidikan dan pengasuhan itu diserahkan. Jadi istilahnya pasrah bongkoan. Kemudian yang selanjutnya adalah wakun lahu bihaitsu wadoaka amirul mukminin. Maka jadilah sebagai orang yang diharapkan oleh amirul mukminin, gurunya itu. Jadi nek wis dipasrai, maka istilah itu totalitas, begitu ya. Totalitaslah, begitu. Kemudian selanjutnya adalah aqrihul Quran, bacakan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, hafalkan Al-Quran, dan seterusnya berkaitan dengan Al-Quran. Maka ketika kok 3 tahun pertama itu adalah tahfidzul Quran, kita punya dasar.
dasarnya adalah wasiatnya Harun Ar-Rasyid di masa kejayaan Islam ketika menitipkan anaknya kepada guru dari anaknya. Dan gurunya Al-Amin ini adalah ulama besar di masanya, kalau tidak salah satu generasi sahabatnya Imam Al-Kisai. Jadi tidak main-main ini. Kemudian arifhu al-akhbar, jadi ajarkanlah dia sejarah. Maka dalam sesi-sesi khusus bagi anak-anak untuk motivasi, para asatidz kita tidak mengisi hanya dengan obrolan yang tidak bermanfaat. Masuk di situ nanti kisah-kisah para sahabat, kisah Nabawiyah misalnya, kemudian kisah-kisah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Kemudian wasiat berikutnya adalah setelah ajari dia sejarah, rawihil al-ash'ar, jadi riwayatkanlah syair-syair. Jadi ini untuk kemampuan dia berbahasa. Jadi kita bahasa nggak cuma bahasa Arab, tapi kita di sini tanamkan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kemudian nanti kalau sudah level SMP, bahasa Inggris. Jadi 3 bahasa nanti yang kita. Kemudian alimhus sunan, ajarkan dia hadis-hadis. Jadi ini bagian dari kurikulum yang kita canangkan. Kemudian basirhu bi mawaqi'il kalam wa bad'ih. Maka berikan dia pemahaman tentang bagaimana berbicara dan tempat-tempatnya. Istilahnya kalau anak-anak ini nanti dari visi besarnya adalah kita akselerasi untuk bisa cepat berkiprah di dunia dakwah dan pendidikan, maka dia harus punya kemampuan apa? Kemampuan misalnya ketika taklim benar-benar bisa menarik bagi para jamaahnya, misalnya ketika mengajar di kelas benar-benar santrinya fokus bisa mendengarkan, ketika pidato di tabligh akbar misalnya benar-benar bisa menghipnotis, mungkin menghipnotis para pesertanya sehingga benar-benar merasuk pendidikan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh anak-anak kita ini kelak. Kemudian selanjutnya ya, wamnahu minad dhahiki illa fi awqati. Jadi cegahlah dia dari tertawa kecuali pada tempat-tempatnya. Maka ketika anak sudah dolor ya, sudah mulai balik, ketika ada taklim dia bisa fokus mendengarkan. Kalau tidak fokus dia bisa diam, tidak berisik, begitu ya, dan seterusnya. Jadi ini masuk kepada adab dan akhlak dan seterusnya berkaitan dengan wasiat itu. Jadi sampai ada berkaitan dengan bagaimana menghormati para pemimpin. Jadi kita hidup di negara Indonesia, kita punya pemimpin, maka adab-adab terhadap pemimpin ketika dia masih kecil maupun ketika sudah menjadi ulama sudah dicanangkan oleh Harun Ar-Rasyid ini dalam wasiatnya. Hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan hajat nanti ketika dia selesai pendidikan, kita upayakan tidak ekstrim perbedaan yang ada. Justru kita lebih kepada bagaimana anak bisa menyesuaikan di masyarakat, begitu. Jadi inovatif, kreatif, kemudian menyenangkan. Jadi anak-anak ketika tadi sudah terbiasa, maka akan menjadi budaya di Drufit Indonesia. Budaya menghafal, menghafal.
ada waktu kosong dia menghafal, ada waktu kosong dia dari para asatidnya juga, oh tak ceritani sejarah Islam, oh tak ceritani contoh-contoh yang membakar semangat mereka. Bahkan sampai anak-anak bermain pun kami tidak lepas. Kami masukkan dalam kurikulum anak-anak sepak bola, anak-anak futsal, anak-anak berenang, anak-anak outbound, semua dalam pendampingan, sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak kami inginkan dalam proses pendidikan itu. Kan sekarang anak-anak seusia ini kalau di masyarakat bisa dicek, anak-anak kampung itu bahasanya ngeri sudah bahasanya. Karena apa? Karena pengaruh HP lebih dominan daripada wibawa orang tua, daripada pengaruh orang tua dalam mengondisikan anak. Maka ketika kita uji coba sampel, istilahnya kita pergaulkan mereka dengan anak-anak kampung, maka sudah muncul menggelitik di pikiran mereka. Ustaz, kok mereka ngomong gini sih, kok mereka ngomong gitu sih, sesuatu yang memang kurang baik, bentar petik. Jadi bahasa-bahasa Inggris yang jorok misalnya, yang itu mungkin sekarang menjadi tren di medsos gitu ya, sehingga mereka mulai ada kemampuan untuk menyaring dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, wala tum'in fi musamahatihi fayastahliya al-faragha wal ya'laf wa ya'lafahu. Janganlah engkau berlebihan dalam memberikan kelonggaran kepadanya. Nah ini kadang-kadang apa, nanti kalau bapak dan ibu ketika penelponan atau ketika mereka penjengukan, terkadang anak itu apa, karena kecerdasan anak, karena wawasan anak yang selama ini sudah cukup banyak masukan dari luar, mereka ada modus untuk apa, berusaha untuk mempengaruhi orang tua, hal-hal yang dia tidak suka ketika ada penyelenggaraan pendidikan di sini. Misalnya contoh, wah capek, pusing, kemudian apa, kenapa? Karena jadwalnya padat sekali, dan seterusnya gitu. Maka ini harus dicerna dengan kacamata jenengan sebagai pendidik. Kalau kepo-kepo, konsultasikan kepada ustadz-ustadznya. Jangan informasi anak ini langsung terima. Karena biasa di awal masa transisi mereka, jadi dari luar masuk ke Darufit ini ada semacam euforia. Jadi hal yang kalau dilihat dari grafik itu naik pesat, tapi respon negatif itu biasanya ada terhadap hal-hal yang dia tidak suka. Yang tadinya misalnya HP itu diberikan bebas, di sini anak-anak tidak boleh pegang HP misalnya begitu. Ini hal yang tidak ringan bagi anak-anak. Maka dia akan berusaha mencari narasi-narasi yang intinya gimana caranya bisa izin melebihi yang dibolehkan misalnya, gimana caranya bisa pulang dan seterusnya. Maka ini harus dilihat oleh orang tua wali bukan dari sudut pandang anak, tapi dari sudut pandang antum sebagai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Konsultasikan dengan gurunya, tidak benar, apakah benar seperti ini, seperti itu, maka nanti akan ada gambaran dan kita bisa cari solusinya bersama. Walaupun secara umum yang ada di kami yang sudah berdiri sejak 2020 kegiatan ini itu tidak ada yang ekstrim, tapi barangkali nanti ini terjadi pada putra putri panjenengan. Maka respon pertama adalah akomodir cerita anak, dengarkan cerita anak, kasih motivasi, jangan
malah ditambahi, oh yoyo nak, wah masak ke kue, kasihan kamu ya, di sana capek-capek makannya cuma sama tempe, besoknya sayur kubis, lawe tahu, kerupuk, bakwan dan seterusnya gitu. Akhirnya berbesmili, terus khusus ibunya, bapaknya matanya memerah, jengkel, iku anakku dingenekke, akhirnya dicabut. Nah seperti ini harus antum bersikap bijak, dengarkan, akomodir anak, tapi bukan untuk dikuatkan narasi dia, tapi hilangkan sedikit demi sedikit apa yang menjadi beban dia terhadap proses pembelajaran. Kasih motivasi, kemudian antum tabayun kepada para asatidahnya, sehingga ini menjadi bagian yang penting dalam proses kita. Karena sebenarnya kalau sekarang lagi tren itu viralkan, pendidikan anak tanggung jawab sinten Pak? Ya, orang tua, betul gitu. Jadi ini menjadi kaidah kami dalam mendidik anak-anak. Pertama adalah kedekatan, bicarani para asatid bisa dekat dengan anak-anak, kemudian dengan lemah lembutan. Ya, tidak sebagaimana mungkin kalau zaman dulu, mungkin zaman generasi ini bapak-bapak itu kan ada loh, le kowe nek nakal tak leboke pondok lho kowe nek nakal tak leboke pesantren. Ingat gak mungkin zaman dulu, apalagi nek sing anak tentara, kebetulan anak dulu bapak kakek tentara, kowe nek beling tak leboke pondok. Nek dulu kan seperti itu, tapi sekarang berbeda. Ya, tujuan utama ketika orang tua sudah paham terhadap bagaimana seharusnya kita hidup di dunia, bagaimana potensi-potensi jariah yang mesti kita ukir dalam masa hidup kita, maka ketika masuk ke lembaga yang tepat itu menjadi tujuan utama. Maka dengan kedekatan dan kelembutan itu menjadi mazhab kami dalam mendidik anak. Tapi ada komanya tadi. Komanya apa? Fa in abahuma fa alaika bisiddah wal ghildah. Tapi nek mereka anak-anak kita ini mengabaikan keduanya, wes dicedai, disayang dengan kelembutan kok masih sulit dikondisikan, maka harus dengan siddah, tegas, dan ghildah kerang. Yes, pokoknya nek orang manut, gitu. Itu terakhir. Dan ini mungkin malah sama bapak-bapak dan ibu-ibu tuh kadang nek saking mumete, ya toh, mikir belanjaan gue sesuk, wis ana apa durung itu anaknya kok njaluk apa sing bikin tipe nggak pakai bil qurbi wal mulayana, langsung sidah wal ghildah. Ini bahaya. Kalau di kami ini menjadi SOP, ya, menjadi SOP. Cedai, dekati, motivasi, nasihati. Kalau akhirnya tetap mentok, baru dengan peringatan. Jadi, dan kalau bicara tegas dan kereng, itu kami terukur. Karena anak-anak ini adalah anak-anak titipan. Tentunya dalam proses ini, ketika ada yang berlebihan, kita akan konsultasikan kepada orang tuanya. Misalnya si Fulan ini sudah diupayakan, dikondisikan berhari-hari, berbulan-bulan, tetap saja dia melakukan hal yang tidak semestinya, maka tadi peringatan kita kirim kepada orang tua. Kita berikan media kepada orang tua untuk memberikan motivasi, untuk meluruskan hal-hal yang mungkin orang tua lebih tahu, lebih punya resep. Iki nek bocah ngene tak ngenekke gitu. Tokcer gitu. Yang kadang-kadang untuk para ustadznya dia merasa tidak punya kewenangan sampai ke sana. Kayak misalnya kalau saking belinge ya toh pada anak kita, masukkan kamar mandi, semproti air misalnya begitu. Kita nggak sampai kalau itu anak orang lain, tapi kalau anak kita sendiri mungkin sampai.
atau malah ambil kayu pukulkan dan seterusnya. Maka ketika hal-hal yang sudah urgent dan kami dengan SOP yang ada tidak bisa, maka kami kembalikan kepada orang tua untuk dikondisikan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada yang seperti itu. Tapi ini kan kita bicara karena ini kita berta'awun, jadi kita harus tahu sama tahu, ada kesepahaman tentang pendidikan dan pengasuhan anak ini. Karena kalau yang boarding, putrani jenengan 24 jam dititipkan. Ustadz juga manusia. Kadang-kadang SOP-nya bil qurbi wal mulayana, dengan kedekatan dan kelembutan. Tapi namanya manusia, ada juga lagi misalnya lagi overload, tiba-tiba dia di luar SOP. Itu menjadi tanggung jawab kami yang ada di sebagai koordinatornya, tapi juga ini menjadi hal yang menjadi kesepahaman bersama ketika tadi, oh beliau begitu karena sudah berkali-kali dan memang sudah dikonsultasikan kepada orang tuanya. Jadi ini ada istilahnya pendidikan dua sisi. Jadi sekilas ya tentang kurikulum yang kami terapkan, intinya bahwa bahasa custom itu kami tidak sembarangan. Dan ini tahun keempat. Jadi Darul Fit ini berdiri tahun 2020 ya, dan mulai berkegiatan Juni di 2020 menggunakan pinjaman rumah Muhsinin kami di Banyakan sana, di Mertoyuda. Itu memulai dengan namanya Darul Fit Putri. Sekarang ada 20 anak. Ada 20 anak di sana. Dan kalau anak-anak putri ini Masya Allah, mungkin diakui bersama, jauh lebih mudah dikondisikan daripada anak-anak yang putra. Yaitu fitrahnya seperti itu. Dia lebih betah di rumah daripada anak-anak yang putra. Lebih betah di dalam ruangan daripada di luar. Ketika naik putra lebih betah di luar. Tapi sekarang coba lihat di luar sana kebalik, ya kan? Sampai jam 11 malam, 12 malam kita lihat masih banyak berkeliaran dalam tanda petik wanita-wanita yang kalau dilihat KTP-nya juga muslimah. Nah, di Rufit Putri itu 2020 sampai sekarang alhamdulillah ada 20 anak, dan uji coba kaitannya dengan tahfidz itu 1,5 tahun ada yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Kemudian 2 tahun ada yang 30 juz. 3 tahun ada 30 juz. Tapi ada juga yang sampai sekarang udah 3 tahun baru 15 juz. Jadi ini kan apa? Kemampuan anak bermacam-macam. Tapi kami ketika mungkin antum ada kesempatan melihat kegiatan di sana, tetap anak-anak itu yang hafalnya udah selesai sama yang belum selesai tetap mereka senang dalam menghafal. Jadi enggak sing belum, aku baru 15 juz, itu kakak-kakak sudah 30 juz terus dia sedih, dia stres, tidak. Karena memang kita tidak pernah membanding-bandingkan, tapi custom kepada kemampuan anak. Nah, dari apa yang Allah berikan alamat-alamat kemudahan ini kami semakin bersemangat untuk terus mengembangkan. Karena itu kami juga membutuhkan bantuan dari antum semua, dari kaum muslimin secara umum, secara khusus dari para sivitas, para kontributor yang terlibat dalam perkembangan lembaga ini. Caranya bagaimana? Yang bisa memberikan kontribusi pikiran, berikan. Bisa memberikan kontribusi pendanaan, berikan. Yang bisa memberikan kontribusi hanya sekedar mengenalkan kepada masyarakat, lakukan. Yang sekedar hanya bisa menghimpun para
para kontributor di bidang finansial. Misalnya ketika di sini bebas biaya, kok ada tetangga bingung pengen menginfakkan hartanya, arahkan ke kita, arahkan ke Darul Fit Indonesia. Untuk apa? Untuk memperbanyak peluang anak-anak yang lain bebas biaya dalam pendidikan di program Darul Fit Putra ini. Baru saja kemarin hari Senin kami juga ada hari apa Senin ya? Selasa pekan kemarin kami juga ada iftitah namanya kaderisasi pengasuh muda profesional. Kami singkat dengan singkatan KPM Pro. Baru kemarin kami iftitah buka program untuk lulusan SMP dan lulusan SMA. Targetnya apa? Mereka kami didik untuk menjadi pengasuh mudanya, pengasuh muda dari anak-anak yang seusia ini. Dan kami juga program itu bebas biaya. Maka ini tidak akan bisa bertahan lama kalau tidak ada keterlibatan dari kita kaum muslimin secara umum. Bantulah dengan sesuai kemampuan antum dalam membantu. Gitu. Kalau tidak bisa bantu apa-apa dari orang tua, bantulah nek anaknya tidak kondusif, bantulah kondisikan anaknya nanti. Gitu loh. Intinya begitu. Jadi kita tetap koridornya adalah kita berta'awun atas kebaikan dan ketakwaan, sehingga insya Allah dengan ini maka Allah ridho dengan apa yang kita upayakan bersama, dan Allah jadikan kegiatan kita ini berkembang bisa dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat, baik dia yang punya anak yatim, baik dia yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anak, maupun orang-orang yang mampu tapi pengen mengikuti program kita. Jadi dari pengalaman, yang mampu dan mengikuti program kami tidak cas biaya. Tapi apa? Secara sukarela dia menginfakkan hartanya. Dan kalau dihitung mah lebih dari nilai operasional yang per anak yang kita keluarkan. Jadi ini satu model ta'awun yang mesti kita terus kembangkan. Jadi intinya seperti itu. Jadi panjenengan semua masrahke anak kepada kami, tanggung jawab anak diamanahkan kepada kami. Tanggung jawab jenengan adalah membantu pengembangan program ini supaya bisa bertahan lama, supaya bisa berkembang dan diterima di banyak tempat. Jadi ini mengalir. Jadi kita tidak pernah mengajukan proposal, kita tidak pernah kecuali hanya menyebarluaskan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, itu menyebarluaskan karunia kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kami berkaitan dengan berjalannya program Darul Fit ini, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui web darulfit.com, melalui Facebook dan seterusnya. Kedok tular otomatis melalui mak-mak, melalui bapak-bapak yang hadir di sini maupun yang sudah mengenal melalui media-media sosial tadi. Nah, itu gambarannya sebagai sambutan sekaligus pengenalan sekilas tentang Darul Fit Indonesia ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Semoga program kita ini dengan upaya kami semua, doa kami semua, doa-doa antum semua ketika setelah sholat kami nitip doakan putra-putri panjenengan yang sedang bersekolah di sini, doakan kebaikan dan keberhasilan untuk mereka, doakan kami yang diberikan amanah untuk mengasuh dan mendidik putra-putri panjenengan. Doakan kami dengan kebaikan dan kemudahan sehingga Allah ridho dengan kegiatan ini dan Allah jadikan Darul Fit Indonesia ini berkembang di berbagai tempat dan manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat kaum muslimin pada umumnya. Demikian dari ana, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.